Puan Maharani, kau sama juga dengan si Sahroni. Kau memang orang lain mendemo kepadamu, kau yang mulutmu yang bicara, mulutmu yang terbuka. Puan Maharani, mulutmu yang lebar buka, pintu DPR terbuka. Itu pintu DPR kau tutup, Puan Maharani. Rakyat jadi korban, ada yang meninggal. Kau enak-enakan mendapat penghargaan dari Presiden Prabowo yang juga dedemit, siluman. Memang pemerintahan kalian harus dihancurkan. Ini belum selesai. Prabowo, ini belum selesai. Ketenangan tidak akan ada pada Anda apabila rakyat tidak Anda perhatikan. Kita lihat saja, rakyat sudah murka Prabowo. 1 menit aja. Siap. 1 menit aja saya ngomong. Tapi ada 1 menit saja, 1 menit. Iya, saya 1 menit. Ya. Nanti baru setelah itu dari GMB. Biar saya 1 menit dulu baru GMB. Izin Pak. Ya. Tolong kalau ada aksi begini, wakil rakyat ke depan. Bukan di ruang merasi seperti ini. Saya perkenalkan dulu, saya Mayor Purnawirawan Saleh, pensiun dini dari militer karena sakit hati kepada penjajah di negeri ini. Jadi saya minta tolong partai politik yang ada kadernya di sini, kalau ada rakyat demo di sana jangan pasang polisi, jangan benturkan kami dengan polisi. Kami rakyatmu, kalian itu kalau mau coblos ngemis rakyat, tapi rakyat mau ke sini kalian batasi dengan polisi. Apa itu? Saya marah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang seorang mantan TNI ya, anggota TNI maksudnya, alias seorang purnawirawan yang pensiun dini yang ngamuk-ngamuk di dalam gedung DPR, tapi ngamuknya secara prosedural, terukur kan seperti itu ya. Anggota DPR didamprat ya semuanya ya, karena tidak mau menemui massa yang sedang berdemo yang saat itu ya berada di depan gedung DPR ya kan. Aduh, yang ada justru polisi berbaris ya kan, pagar betis yang dilengkapi beton-beton pembatas. Padahal semasa kampanye dulu katanya si Purnawirawan, para anggota DPR itu ngemis suara rakyat. Sependapat saya, setuju, itu fakta bukan hoax ya. Selain itu teman-teman, neti juga pada salfok dengan pemberian penghargaan ya oleh Presiden kepada Ketua DPR ya pada tanggal 25 Agustus kemarin. Waduh. Netizen pada bertanya, emang prestasinya apa? Saya juga bertanya ya kan. Ada yang menjawab, prestasinya adalah tidak pernah absen saat rapat. Aduh, itu adalah prestasi yang sangat membanggakan bagi seorang anggota DPR. Kah? Tolong dong, ini warganya lagi panas-panasan, ada presidennya aja di sini. Nah, tuh. bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Warganya lagi demo, Pak, di DPR. Mari kita komentari bersama di bagian Pak. akhir video. Bapaknya Ini di dia. sini, ya Allah. 1 menit aja. Siap. 1 menit aja saya ngomong. Tapi ada 1 menit saja, 1 menit. Iya, saya 1 menit. Ya. Nanti baru setelah itu dari GMB. Biar saya 1 menit dulu baru GMB. Izin Pak. Ya. Tolong kalau ada aksi begini, wakil rakyat ke depan. Bukan di ruang merasi seperti ini. Saya perkenalkan dulu, saya Mayor Purnawirawan Saleh, pensiun dini dari militer karena sakit hati kepada penjajah di negeri ini. Jadi saya minta tolong partai politik yang ada kadernya di sini, kalau ada rakyat demo di sana jangan pasang polisi, jangan benturkan kami dengan polisi. Kami rakyatmu, kalian itu kalau mau coblos ngemis rakyat, tapi rakyat mau ke sini kalian batasi dengan polisi. Apa itu? Saya marah itu. Nah, mantap Pak, apa namanya, Pak Purnawirawan, Pak Jenderal atau apa ini saya nyebutnya ya. Pokoknya itulah yang mantap. Harus begitu ya.
Harus dikasih paham itu anggota DPR, biar punya aturan sikik, ya kan. Waktu kampanye ngemis-ngemis suara, ya kan. Begitu terpilih, dilantik, duduk sebagai anggota dewan, nggak mau disamakan dengan tukang becak, nggak mau disamakan dengan rakyat jelata. Ketika ingin ditemui oleh rakyat yang dulu merupakan konstituennya, pemilihnya, ya kan, ngakunya siap membuka pintu. Nggak taunya pagernya ditutup pakai beton dan dihadang barisan polisi sebagai pagar betis. Macem mana itu? Katanya DPR rumahnya rakyat. Aduh. Lanjut. Puan Maharani, kau sama juga dengan si Sahroni. Kau memang orang lain mendemo kepadamu, kau yang mulutmu yang bicara, mulutmu yang terbuka. Puan Maharani, mulutmu yang lebar buka, pintu DPR terbuka. Itu pintu DPR kau tutup, Puan Maharani. Rakyat jadi korban, ada yang meninggal. Kau enak-enakan mendapat penghargaan dari Presiden Prabowo yang juga dedemit, siluman. Memang pemerintahan kalian harus dihancurkan. Ini belum selesai. Prabowo, ini belum selesai. Ketenangan tidak akan ada pada Anda apabila rakyat tidak Anda perhatikan. Kita lihat saja. Rakyat sudah murka Prabowo. Waduh, ngeri ya pernyataan netizen barusan ya. Saya disclaimer dulu teman-teman ya. Ya, begitulah ya kewajibannya harus banyak disclaimer. Atas kata-kata kasar yang baru saja muncul, tolong jangan diikuti ya. Itu nggak bener tuh ya, itu nggak bagus. Yang menyampaikan pendapat tetap harus dengan cara yang baik. Barusan kita melihat sebuah pernyataan, penyampaian aspirasi dengan kata-kata yang kurang enak didengar dan kurang bijak. Jadi harus di skip ya, dimaklumi dan jangan diikuti. Ya, itu adalah contoh yang tidak baik. Terkait isinya, isi komentarnya, saya sependapat ya. Yang namanya komentar, pernyataan, isi hati kan boleh-boleh saja. Bagaimanapun isinya boleh ya. Cuma harus disampaikan dengan cara yang baik ya. Waduh bang, kok pakai disclaimeran? Ya iyalah, biar gak kena teguran. Jika rakyat kalian hancurkan DPR dan pemerintahanmu, Prabowo akan gelap. Waduh. Dan di bagian atas itu ada video, ada foto teman-teman ya. Tapi kemungkinan tidak out of frame ya, di luar frame ya. Itu ada seorang pendemo yang katanya itu patah tangan. Waduh, ngeri kali ya, aku ngeri. Lanjut. Prabowo beri penghargaan kepada Puan Maharani, bintang RI utama. Terus pertanyaannya, memang prestasi Puan Maharani itu apa? Saat menjabat menjadi ketua DPR RI, tidak pernah ada undang-undang yang diciptakan untuk melindungi ataupun untuk kepentingan rakyat kecil. Yang ada hanya untuk kepentingan golongan mereka, golongan para pejabat. Nah, menariknya, pemberian gelar kehormatan ini pada saat gedung DPR sedang didemo. Nah, gimana pendapat kalian? Ya bisa jadi sudah direncanakan sejak lama, bisa jadi sengaja ya kan digunakan sebagai alasan untuk tidak menemui para pendemo. Bisa jadi ya kan, yang jelas kita harus sepakat lah ya. Memang ketua DPR itu saat ini adalah ketua DPR yang paling berprestasi lah, berjasa gitu ya. Apa bang jasanya? Kan sudah disampaikan tadi ya kan, tidak pernah absen dalam rapat ya kan. Itu layak mendapatkan penghargaan ya, kalau perlu dikasih piala Citra atau piala Oscar gitu loh. Lanjut. Kau jangan jadi pengecut wahai Puan Maharani dan DPR. Jangan jadi pengecut kau Puan Maharani dan DPR. Di saat tempatmu digeruduk oleh para pendemo, kau lari kemana? Buka matamu, buka telingamu, buka hatimu, jangan ditutup. Bersuara, tanggapi mereka. Kalau kau betul-betul pelindung rakyat, kalau kau betul-betul perwakilan rakyat Indonesia, bersuara di depan mereka. Jangan jadi tikus pengecut. Hadapi mereka para pendemo. Jangan berselindung di balik tembok-tembok DPR. Buka pintu DPR,
Buka pintu hatimu, buka matamu, buka telingamu. Jangan kau tutup semuanya. Ini kayak yang dinamakan perwakilan Dewan Rakyat. Ini bukan perwakilan Dewan Rakyat. Ini melainkan untuk diri Anda sendiri, mengenyangkan perut Anda sendiri, buat keluarga sendiri. Jadi Anda sebagai seorang DPR, perwakilan DPR, bukan perwakilan DPR, melainkan untuk perut Anda sendiri. Kalau kau punya nyali, jangan jadi pengecut, keluar dari kandang kamu, hadapi para pendemo. Kau bukan perwakilan rakyat, tapi dirimu perwakilan perutmu sendiri. Cakep, sepakat. Juget-juget, nantangin rakyat, setelah didatangin ciut nyalimu. Tikus takut digenjet perangkap. Terserah mau komentar apa ya, kita diskusikan bersama. Kalau misalnya teman-teman sependapat, silakan tulis sependapat. Kalau nggak sependapat ya tulis tidak sependapat ya. Di luar semua itu kata-kata kasar tolong jangan diikuti kalau ada ya. Lanjut. Tolong dong, ini warganya lagi panas-panasan, presidennya di sini tuh. Tuh kasihan banget warganya. Warganya lagi demo, Pak, di DPR, desek-desekan, panas-panasan, Pak. Bapaknya di sini, ya Allah. Malah anugerah tanda kehormatan RI. Ini muka-muka orang korupsi juga nih pasti nih di dalamnya. Nggak mungkin dia nggak kebagian korupsi. Udah pada kaya masih butuh uang rakyat. Udah pada kaya masih butuh uang rakyat. Indonesia emas silang, Indonesia cemas approve. Centang. Aduh. Sekali lagi saya bertanya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman bersedia memberikan jawaban di kolom komentar. Kira-kira siapa namanya? Ketua DPR kita saat ini, itulah ya pokoknya ya. Itu prestasinya apa gitu loh, kok sampai dikasihkan bintang kehormatan ya, piala Oscar dan piala Citra sekaligus. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Saya nggak ngerti soalnya prestasinya yang bersangkutan. Lanjut. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Beginilah kalau menjadi pembela kebaikan dan kebenaran itu selalu happy ya, tidak ada beban gitu. Terima kasih semuanya masih senang dengan video saya. Yang bercampur aduk ya, tapi terima kasih bisa memahami kata-kata saya. Kalau yang comberan WC udah pasti nggak bisa, nggak ngerti ya, taunya cuma Ternak Mulyono itu aja karena otaknya udah dicuci. Satu-satunya kata cuma Ternak Mulyono, udah habis kata-katanya. Padahal dia itu diajarin sesat tapi nekat aja di ini karena ya emang udah dicuci otaknya ya. Comberan WC luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk ya eksis lagi. Eksis terus ya. Puan, selamat Puan. Selamat dapat penghargaan terlalu lama mengesahkan undang-undang aset penjahat ya, penjahat koruptor ya. Terlalu lama mengesahkan undang-undang aset koruptor, terlalu lama ya. Selamat Puan dapat penghargaan ya. Terlalu lama mengesahkan undang-undang untuk koruptor ya. Dan selamat sukses sudah kabur dari pendemo ya. Silahkan datang, pintu terbuka. Silahkan demo. Wah, arogannya pada udah ngikutin Bupati Pati. Wah,
giliran didatengin, kagak nongol. Kemarin ada di beranda lewat, kalau demo sia-sia, kalian demo sia-sia, rakyat demo sia-sia. Kalau mau tunggu 5 tahun, ya kelamaan. Tunggu 5 tahun kalian itu keburu banyak, habis ini aset negara kalian makan. Terlalu lama nunggu. Kalian itu kalau nggak didemo, nggak mikir orang, nggak mikir rakyat. Naudzubillah min dalit. Itu Saroni, najis bener itu manusia. Kata-katamu untuk dirimu sendiri. Saya nggak mau mengatakan comberan WC. Pokoknya pembenci Pak Jokowi. Walaupun udah gabung satu partai dengan Gibran, Pak Prabowo, banyak selimut musuh dalam selimut semua. Sok baik di depan Pak Jokowi, sok baik di depan Gibran, sok baik di depan Prabowo. Padahal intinya untuk diri sendiri biar tetap jadi pejabat, biar tetap asetnya nggak diganggu, dan ya itu pokoknya intinya mereka itu munafik, banyak munafik. Pokoknya pembenci Pak Jokowi. Intinya siapapun yang hanya ngaku-ngaku semuanya, nggak hanya 0103, luar biasa. Selamat dan sukses Puan jadi ketua selamanya, ketua DPR selamanya, dan terlalu lama mengesahkan undang-undang aset penjahat koruptor, ya. Mungkin sampai ngikut Rizal Ramli nggak disahkan ini. Wah, lumayan hebat Pak Jokowi ya. Saya suka dengan Pak Jokowi ini. Katanya kan si Noel orangnya Pak Jokowi. Nah inilah Pak Jokowi, hebatnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi udah mantau nih, Noel nih biasanya suka ngelirik-ngelirik itu duit orang nih. Makanya ya udah Pak Prabowo jadiin menteri apa wakil menteri itu si Noel. Bagus memang. Aduh, Pak Jokowi memang jenius luar biasa. Bikin onar, jadiin aja wakil presiden. Yusuf Kala taruh di kursi wakil presiden, duduk manis di situ loh ya, nggak ada instruksi wakil presiden ya. Ma'ruf Amin Ketua MUI, wah, taruh duduk manis di wakil presiden. Gua suka nih. Yang nggak jelas, jadiin menteri, coba kasih pejabat, coba kasih jabatan. Wah, ngabalin jadiin pembicara, pinter bicara, taruh jadi pembicara istana. Mau apa lo? Tom Lembong jadi gubernur, wah, jadiin menteri. Inilah Pak Jokowi jeniusnya. Hati-hati. Dan tidak salah pilihannya gajah yang selalu hati-hati berjalan sama anak ayam aja. Hati-hati, tahu diri, sadar diri itu gajah ya, luar biasa. Ingatannya luar biasa, pelan tapi pasti, besar, kuat, wah luar biasa gajah. Saya juga suka sama Pak Prabowo, Pak Soeharto, simbolnya pohon beringin melindungi dari hujan dan panas ya, akarnya kuat. Wah, ini pilihan yang bagus, pohon beringin ya. Nah, apaan? Dan dikasih simbol semut gurem. Wah, ini lebih bagus lagi. Gurem semut kecil-kecil bisa ngerokotin kulit habis, bisa gigitin bentol-bentol habis, kepusingan kalian bakalan. Wah, luar biasa Pak Jokowi. Apa aja Jokowi disalahkan. Noel Jokowi yang salah. Siapa aja Jokowi yang disalahkan. Luar biasa Pak Jokowi. Ini Prabowo ngasih penghargaan, Jokowi juga yang salah. Jangan-jangan, wah Pak Prabowo ada-ada aja. Jadi ini apa ini judulnya? Habis demo terbitlah penghargaan. Ya, habis demo terbitlah penghargaan. Terlalu lama mengesahkan
undang-undang aset koruptor. Ya, terima kasih untuk semuanya, khususnya yang bisa memahami kata-kata saya yang campur aduk. Sudah aku bilang, kata-kata saya yang campur aduk. Tapi orang yang cerdas, orang yang sungguh-sungguh bersih hati nuraninya, logikanya, akal sehatnya sehat, bisa memahami kata-kata saya. Ya, inilah luar biasanya. Amburadul, ya, DPR, Dewan Perwakilan Rampok Rakyat, ya, Dewan Perwakilan Rampok Rakyat, ya, itu. Terima kasih. Oh, ternyata saya ngerti ya. Setelah disampaikan, setelah menyaksikan pernyataan ibu-ibu barusan ya, terutama di bagian depan tadi, saya baru mengerti teman-teman ya, kenapa Ketua DPR ini diberi penghargaan ya oleh Presiden. Menurut netizen ya, penghargaan ini diberikan ya untuk ya membalas jasanya karena sudah menolak undang-undang perampasan aset koruptor. Ada aja netizen ini. Bukan saya loh ya yang ngomongnya, cuma membaca komentar netizen yang ditulis di badan videonya tadi di bagian depan ya. Selamat dan sukses Puan, jadi ketua DPR yang terlalu lama mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor, penjahat luar biasa, dunia akhirat sengsara. Ada aja netizen ini. Gimana menurut teman-teman? Gua no comment, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.